akan mulai perbincangan yang pertama, dan tapi sebelum kita berbincang dengan narasumber sini, kami akan hadirkan dulu terlebih dahulu informasi selengkapnya berikut ini. Setelah menunggu bertahun-tahun, warga terdampak lumpur Lapindo mulai mendapatkan kejelasan terkait ganti rugi lahan mereka. Hari Selasa, 3 Menteri Pemerintahan Jokowi JK, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimulyono, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawangsa, dan Menteri Keuangan Bambang Brojonegoro mendatangi warga untuk memberikan penyerahan simbolis dana talangan terkait percepatan validasi dan pencairan uang ganti rugi korban lumpur Lapindo. Kami juga sudah perintahkan pada BPLS untuk percepatan validasi. Validasi itu bisa lebih cepat kalau datanya juga ada. Kalau misalnya ada ahli waris yang kurang-kurang, ada yang tanggung jawab Pak Bupati. Jangan main-main, jangan mempersulit. Ya? Pemerintah memberikan dana talangan senilai 827 miliar rupiah dengan bunga 4,8% pada PT Minarak Lapindo Jaya untuk mengatasi masalah lumpur Lapindo. Dari jumlah itu, 781 miliar rupiah diantaranya akan dipakai untuk membayar ganti rugi lahan warga. Meski dana talangan sudah diberikan, hingga kini proses penyaluran dana ganti rugi masih terkendala validasi data keluarga korban. Dari sekitar 3.000 korban lumpur Lapindo, baru 1.127 keluarga yang telah selesai melakukan validasi. Sedangkan sekitar 2.000 keluarga korban lainnya masih dalam proses, sehingga pencairan dana baru bisa dilakukan setelah hari Lebaran. Lumpur Lapindo pertama kali muncul pada 29 Mei 2006. Sejak itu, pemerintah terus mengeluarkan anggaran untuk membantu para korban lumpur Lapindo. Jika ditotal, hingga tahun ini, pemerintah telah menggelontorkan dana mencapai 7,6 triliun rupiah. Meski ganti rugi sudah mulai dibayarkan, bukan berarti pekerjaan rumah sudah selesai. Siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini harus diusut tuntas. Masih terjadi silang pendapat mengenai penyebab meluapnya lumpur Lapindo. Namun mayoritas ahli menyimpulkan masalah ini disebabkan oleh kesalahan saat pengeboran. Ya, Lapindo nestapa yang tak kunjung usai, itu yang akan kami bahas pada pagi hari ini. Kita akan langsung saja di sini, saya akan ke Mas Yosef dulu. Mas Yosef, kalau kita lihat 9 tahun ini bukan waktu yang sebentar, cukup lama terutama untuk seseorang menggantungkan bagaimana nasib mereka untuk menjalankan hidup dan meneruskan hidup mereka seperti itu. Kemarin sudah ada kabar baik sebetulnya bahwa pencairan akan dilakukan, tetapi terkendala lagi. Anda sendiri melihatnya bagaimana? Apakah memang sebenarnya ini keseriusan pemerintah patut dipertanyakan? Saya kira pemerintah tetap serius, jadi bukan ada kendala, tidak ada kendala. Memang prosesnya bahwa pencairan itu dimulai dengan verifikasi atau validasi terhadap berkas-berkas masyarakat berapa yang memiliki luas tanah yang terkena dampak luapan lumpur Sidoarjo tersebut. Di mana kalau sudah dikumpulkan kan berkasnya mencapai 3.317 berkas ya. Itu artinya yang akan mendapatkan ganti rugi oleh BPLS ya dari dana talangan APBN. Senilai bukan 827 tapi 781. Okay. 781 668 miliar. Nah, appraisal dari BPKP itu mencapai 827 yang harus mendapatkan ganti rugi sebenarnya. Jadi kekurangannya nanti akan kita pertimbangkan untuk dibayar di tahun berikutnya. Karena memang di APBNP sisa 80 sekian miliar itu ya. Yang sisanya nanti di 2016, yang APBNP kan memang undang-undang baru menetapkan sekitar 781 tadi. Totalnya 827. Proses validasi ini sendiri kenapa begitu lama? Wacana ini kan sudah bergaung di awal tahun, harusnya ini sudah mulai bisa juga diatur bagaimana proses validasinya. Kemudian ketika pencairan sudah terjadi, tidak perlu lagi kita berkutat pada proses validasi lagi. Bukan, karena validasi menunggu Perpres dulu. Jadi proses itu tidak bisa berlangsung kalau payung hukumnya belum ada. Jadi Perpres itu baru keluar itu 26 Juni. Kemudian penandatanganan perjanjian antara pemerintah dalam hal ini Kementerian PU dengan Lapindo itu baru 10 Juli lalu. Baru 10 Juli, jadi 5 hari yang lalu itu. Itu penandatangannya kan harus penandatangan dulu.
Karena kan itu harus ada syarat-syarat kriteria perjanjian dan sebagainya kan. Jadi Kepres ini, jadi pemerintah itu serius betul ingin menyelesaikan persoalan itu dengan pertimbangan kemanusiaan dan keadilan. Karena memang seperti tadi dikatakan sampai kapan masyarakat itu harus menderita, terutama ganti rugi yang ditunggu-tunggu oleh perusahaan itu ya. Kalau yang di luar peta terdampak nggak ada masalah. Ini yang khusus di area terdampak itu. Area terdampak langsung yang terkena luapan lumpur itu sudah 9 tahun tidak lunas-lunas. Sementara yang di luar itu pelunasannya menunggu ini lunas dulu. Ketentuannya dulu, tapi sekarang sudah boleh sudah mencapai 80% lah, ya 80%. Nah, jadi kan pemerintah terutama pemerintah sekarang itu dengan persetujuan DPR mengalokasikan anggaran dan itu harus di dalam Undang-Undang APBNP nomor 3 tahun 2015 khususnya di pasal 23 itu menyebutkan bahwa pemerintah mengalokasikan anggaran 781 untuk percepatan pelunasan pembayaran ganti rugi. Nah, dana itu dapat digunakan. Lalu akhirnya digunakan, tapi harus perjanjian dulu dengan Lumpur Lapindo tadi dengan kriteria-kriteria yang ada, berapa lamanya pengembalian. Jadi pinjaman ya ini pinjaman ya. Dengan agunan dan jaminan tentunya. Jaminannya ya asetnya Minara Lapindo ya senilai 2,7 triliun itu. Jadi nggak perlu dikhawatirkan. Itu artinya bahwa kalau nanti misalnya gagal bayar selama 4 tahun dan dengan bunga 4,8%, nanti kena denda juga kalau misalnya terlambat membayar, kena denda juga. Nanti kalau misalnya tidak bisa membayar ya disita semuanya itu asetnya senilai 2,7 triliun tadi. Jadi masyarakat saya kira mohon bersabar dengan sebentar saja karena validasi akan segera berakhir nanti minggu depan. Menurut informasi karena kemarin saya telepon ke Lapindonya kan BPLS kan sebagai pelaksana itu mengatakan bahwa hari Senin atau minggu depan ini selesai 3.317 berkas itu kemudian diumumkan kepada masyarakat supaya memberikan sanggahan dulu. Apakah betul enggak ini? Saya coba ke Mas Dadang dulu. Mas Dadang, kalau tadi melihat katanya mohon bersabar sebentar lagi seperti itu, padahal ini sudah 9 tahun bersabar. Masalah ganti rugi ini kalau Anda lihat sebenarnya di mana sih kendalanya? Sepertinya kok sulit sekali atau juga butuh waktu yang sangat lama kalau kita melihat berkaca pada pemerintahan SBY. Ini juga lagi-lagi mengenai surat tanah kembali seperti itu. Apa kira-kira yang membuat memang ini kok terasa sulit sekali untuk memberikan ganti rugi? Ya, saya kira saya tadi sependapat dengan Pak Yosef, ini persoalan administrasi. Tapi sebenarnya kan dalam rentang waktu yang panjang ya, 9 tahun kasus ini peristiwa ini terjadi, seharusnya kita harus memiliki satu database yang sudah terdata dengan baik gitu ya. Artinya selama ini tidak ada. Ya, ini fakta menunjukkan demikian ya, tidak ada. Jadi ini kan warisan pemerintahan lama ya, sehingga kemudian ketika diundangkan, ketika kemudian pemerintah sekarang mengambil alih, ada proses harus validasi, kemudian jangan-jangan mungkin datanya juga data awalnya gitu, ini juga masih carut marut. Nah, saya sih sederhana saja, ini menunjukkan bahwa kerja tidak serius dari pemerintah yang lama ya, sehingga kemudian hari ini masyarakat kembali harus berhadapan dengan persoalan, harus kembali menunda-nunda, harus kembali bersabar. Pada situasi ini sudah berlangsung lama. Nah, administrasi memang itu adalah salah satu yang sesuatu yang sangat fundamental ya, karena itu menyangkut hak dan kewajiban dan sebagainya. Tapi lagi-lagi seharusnya ini tidak terjadi kalau memang dari dulu kita sudah menunjukkan bahwa pemerintah concern untuk menyelesaikan persoalan ini. Artinya pemerintahan sebelum bisa dikatakan tidak terlalu concern, tetapi untuk saat ini bisa dikatakan ini niat baiknya sudah ada dan kita tinggal menunggu waktu saja. Ya, saya kira demikian ya, walaupun kami sebenarnya sangat menyayangkan bahwa ini sebenarnya kan menjadi tanggung jawab perusahaan, harusnya menjadi tanggung jawab PT Lapindo. Ya. Pak Dadang, kalau gitu kita langsung tanyakan saja, sudah bergabung juga ini bersama kami Direktur Utama PT Minara Lapindo Jaya, ada Pak Andi Darussalam. Selamat pagi Pak Andi. Intinya nih, ini belum bisa, ini mesti buka, ini. Halo, selamat pagi Pak Andi. Pagi. Iya, di sini dengan Zakia dan juga ada Pak Dadang Sudarja dari Ketua Dewan Nasional Walhi, serta ada... Ini mesti diiniin kok, saya jangan... Pak Andi. Ya. Iya, kita sudah on air di sini Pak Andi. Ya. Tadi dikatakan sempat oleh Pak Dadang, meskipun ini sudah diambil alih oleh pemerintah, sebenarnya ini adalah masih bentuk dari tanggung jawab PT Minara Lapindo Jaya. Kenapa?
Pak Andi, Ya, Anda bisa mendengar suara saya? Ya, sekarang bisa. Oke, baik. Tadi dikatakan oleh Pak Dadang meskipun saat ini mengenai dana talangan ini sudah diambil alih oleh pemerintah untuk mengganti sementara dana ganti rugi bagi masyarakat, tetapi ini sebenarnya masih tanggung jawab dari PT Minerak Lapindo Jaya. Bentuk tanggung jawab yang masih Anda pegang untuk masyarakat Sidoarjo sendiri seperti apa? Saya harus posisikan yang seperti kayak gini. Itu bukan dana talangan. Itu dana yang dipinjamkan oleh pemerintah kepada kami untuk membayar kepada warga sebagaimana yang tertera dalam Perpres 14 2007 sebagai jual beli terhadap warga. Saya harus posisi seperti dulu, kita harus sama dalam persepsi kita ya. Oke. Nah, dalam pinjaman tersebut perjanjiannya sudah jelas dikatakan bahwa kami dibebankan bunga 4,8% dan dikembalikan dalam waktu 4 tahun. Ya, kan itu sudah jelas di dalam perjanjian itu. Tidak mungkin pemerintah memberikan kepada kami pinjaman kalau kita tidak menyepakati perjanjian-perjanjian antara kami dengan pemerintah. Kami mengapresiasi apapun langkah yang telah diambil oleh pemerintah dalam memberikan pinjaman kepada kami untuk bisa segera menyelesaikan kepada warga yang sudah selama 9 tahun ini masih belum selesai secara tuntas. Tetapi yang kita lakukan pada saat sekarang ini, pada waktu pinjaman 781 yang kami akan keluarkan, yang kami dapat pinjaman ini, 80% kami telah menyelesaikan dari 13.000 berkas. Oke, tadi menurut Pak Dadang bahwa ini sebenarnya juga masih dalam bentuk tanggung jawab yang sebenarnya harus dipikul oleh PT Minerak Lapindo Jaya. Anda bagaimana menanggapi ini? Kenapa sih Anda bicara tentang tanggung jawab? Kita lakukan itu dong semuanya. Memang tanggung jawab kami kan untuk menyelesaikan. Sebagaimana yang diatur dalam Perpres 14 tahun 2007. Bahwa di dalam perjanjian, di dalam Perpres 14 2007 jelas mengatakan bahwa cara dalam menyelesaikan masalah di Sidoarjo itu adalah melakukan jual beli, bukan ganti rugi. Oke, baik. Nanti kita akan lanjutkan kembali, pemirsa dan juga Pak Andi tetap bersama kami. Jangan ditutup dulu. Kami masih akan kembali. Kita akan lihat apakah dengan permasalahan ganti rugi berarti masalah ini selesai. Karena ini sudah 9 tahun dan banyak masyarakat yang dirugikan secara material juga, kehilangan mata pencaharian. Dan kami akan membahasnya lebih dalam lagi setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Oke, baik pemirsa, kita kembali lagi dalam Bincang Pagi. Mas, saya ingin bertanya juga nih, tadi dikatakan oleh Mas Andi ganti rugi ini sebenarnya berupa jual beli seperti itu. Kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan juga seperti ini, apakah ini cukup masuk akal juga dengan misalnya kita tidak tahu, dikatakan kan di bawah tanah itu misalnya ada sumber daya mineral seperti itu dengan harga yang diberikan seperti itu. Apakah ini cukup, bisa dikatakan cukup masuk akal? Ya, saya juga tidak bisa berpendapat ya apakah ini masuk akal atau tidak ya, karena kan aset yang ditinggalkan oleh Lapindo itu nantinya seandainya itu diambil alih oleh negara, itu apakah masih punya nilai atau tidak ya. Ini kan memerlukan suatu pengkajian dari sisi teknologi mengenai keberadaan geologisnya di situ, bagaimana, apakah masih ada sumber-sumber minyak atau sumber gas di situ, kita tidak tahu ya. Tetapi persoalan pertimbangan utama di mana DPR setuju untuk mengeluarkan dana antisipasi yang disebut dana antisipasi di dalam undang-undang itu adalah pinjaman, nanti kan intinya pinjaman ya, itu karena pertimbangan kemanusiaan, pertimbangan keadilan, pertimbangan kepada masyarakat yang sudah bertahun-tahun menderita, asetnya hilang, tempat tinggalnya hilang, pekerjaannya hilang. Nah, setelah 9 tahun menunggu tanpa ada kepastian bahwa Lapindo bisa bayar atau tidak, kita tunggu. Kita desak terus supaya segera dibayar. Tapi ternyata tidak mampu membayar. Lalu bagaimana? Nah, keputusan politik kemudian terjadi di mana antara pemerintah DPR menyepakati, oke, kita siapkan dana antisipasi, tapi sifatnya ini pinjaman. Nah, supaya masyarakat itu bisa segera mendapatkan ganti rugi istilahnya. Sebenarnya apalagi sih yang sudah diperjuangkan DPR untuk kasus Lapindo ini sendiri, kalau kita lihat sepertinya kok
tidak terlalu banyak terdengar upaya-upaya dari DPR untuk terutama pemberian ganti rugi ini untuk dipercepat seperti itu. Tapi usaha apa saja yang sudah dilakukan, yang sudah dijajaki? Oh, kita selalu ketika rapat dengar pendapat dengan BPLS meminta dan menegaskan kepada Menteri PU juga untuk mendesak terus kepada swasta, terutama Minara, untuk segera menyelesaikan proses jual beli yang ada di area terdampak itu. Tetapi kita tunggu tidak pernah bisa selesai. Hanya menunggu, tidak ada aksi ketika menunggu itu tidak ada aksi yang juga dilakukan, misalnya Ya, aksinya memanggil kita Minara. mendesak, mau bagaimana lagi. Nah, akhirnya ada pemikiran untuk kita bukan ditalangi ya, dikasih pinjaman ya. Kira gimana supaya segera ada. Akhirnya dari Lapindo setuju menandatangani proses perjanjian pinjaman itu. Ya sudah, kita talangi itu dulu, bukan kita talangi, kita kasih pinjaman itu supaya masyarakat, jadi persoalan masyarakat kita ambil alih. Jadi nanti pemerintah berhadapan dengan Lapindo setelah persoalan masyarakat ini kita ambil alih. Ya, jadi masyarakat supaya tidak menderita dan tidak segera mendapatkan keadilan lah dan kemanusiaan yang diharapkan. Baik, dan tadi Pak Yosef menyebut-nyebut keadilan, mempertimbangkan rasa keadilan. Kalau kita lihat apakah ini memang adil? Kalau kita lihat yang ini kan yang diganti hanya tanah, kemudian juga infrastruktur seperti itu. Tapi kalau kita melihat dari sisi kemanusiaan, mereka sudah tidak bekerja lagi, segala investasi yang mereka miliki ini juga tidak tergantikan, dan ini pasti nilainya juga tidak terhitung seperti itu. Rasa keadilan yang diperjuangkan oleh DPR dan pemerintah rasanya kok tidak cukup adil. Walhi sendiri bagaimana melihat ini untuk memperjuangkannya juga harus seperti apa ini pemerintah? Betul, saya kira memang hari ini kita, terutama pemerintah ya, hanya berkutat soal ganti rugi atau jual beli tanah ya, kemudian soal kerusakan infrastruktur dan lain sebagainya. Padahal begitu banyak pengorbanan masyarakat, terutama mereka harus kehilangan pekerjaan, kemudian juga hilangnya peranata sosial ya, budaya, kemudian juga yang lain. Itu juga saya kira harus menjadi perhatian serius, bahwa bukan hanya soal ganti rugi tanah atau jual beli tanah, tapi bagaimana mereka yang sudah kehilangan pekerjaan, anak-anak sekolah dia harus juga tidak bersekolah, kemudian juga dari ribuan orang yang kemudian industri kolab di situ, yang tadinya punya ketergantungan terhadap industri yang tumbuh berkembang di situ, kemudian mereka harus memulai lagi hidup baru di tempat yang baru. Saya kira ini pengorbanan yang sangat besar dan harus menjadi perhatian ya. Jadi saya kira kalau bicara adil tidak adil, saya katakan bahwa ini sangat tidak adil ya, antara apa yang selama ini diperjuangkan oleh DPR hanya berkutat pada persoalan ganti rugi, kemudian tidak mengabaikan juga persoalan-persoalan hak asasi lainnya terkait dengan yang tadi saya sampaikan, jelas sangat jauh dari rasa adil. Artinya apa dong yang harusnya dilakukan oleh pemerintah juga? Ya saya kira harus mempertimbangkan aspek yang tadi ya, jadi bukan hanya bicara soal ganti rugi tanah, tapi ada pertimbangan-pertimbangan kalau kita bicara kemanusiaan, bagaimana dalam rentang waktu 9 tahun, pengorbanan masyarakat itu saya kira harus dihargai betul. Ya, Oke, saya sependapat dengan itu. Tapi kan tahap demi tahap ya, ini kan tahap pertama kita rasa keadilan kita penuhi dulu. Lalu persoalan sosial berikutnya, bagaimana mereka ditempatkan dengan baik dan sebagainya kan pemerintah pasti akan. Pertanyaan saya belum terjawab tadi, apakah kalau permasalahan ganti rugi ini selesai artinya masalah lumpur Lapindo ini selesai, dan sebenarnya bagaimana juga manajemen krisis dalam menghadapi kasus seperti ini termasuk kasus luar biasa dan harusnya juga sudah punya antisipasi. Apakah memang lemah manajemen krisis kita? Nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi pemirsa setelah jeda berikut ini. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Setelah Lebaran. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan ini. Saya akan kembali menyapa Pak Andi. Pak Andi masih bergabung bersama kami, Pak Andi? Iya. Pak Andi, ada tidak usaha yang dilakukan oleh PT Minara Lapindo Jaya ini juga untuk turut mempercepat, terutama untuk pencairan dana ganti rugi ini, dana pinjaman ini? Beginilah, saya tadi mendengarkan wawancara dengan saudara saya dari Walhi maupun dari anggota Dewan yang terhormat soal masalah rasa keadilan. Coba Anda duduk dalam posisi saya sebagai Lapindo. Kami ini dari 9 tahun mengeluarkan dana yang tidak sedikit. Kemudian dana yang dikeluarkan ini dinyatakan oleh Mahkamah Agung Lapindo tidak bersalah. Saudara saya dari Walhi yang mengajukan tuntutan jelas itu dinyatakan
bahwa Mahkamah Agung telah memutuskan Lapindo tidak bersalah. Bahwa peristiwa Lumpur Sidoarjo tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang. Itu ini pidana dan perdatanya telah dikatakan. Kemudian adanya SP3 dari Polda Jawa Timur. Tetapi Lapindo tetap berkomitmen menyelesaikan masalah tersebut dengan dana yang kita punyai oleh keluarga Bakri untuk bisa menyelesaikan. Sampai kami pada 3 tahun terakhir ini kami stop sama sekali karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan kami melakukan. Cobalah. Saya hanya ketuk hati dari saudara saya dari Walhi. Saya berterima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat yang telah memberikan ini. Pak Dadang bagaimana Pak Dadang? Ini? Boleh ditanggapi Pak Dadang? Ya begini Pak Andi, saya kira kalau bicara soal hak dan kewajiban, betul saya menghargai tanggung jawab PT Lapindo karena memang harus bertanggung jawab ya sebagai korporasi, sebagai perusahaan yang berpelaku. Tetapi juga tentu ada sisi lain yang memang harusnya menjadi perhatian. Dan maksud saya memang bukan hanya saja menjadi penanggung jawab PT Lapindo, tetapi kita harus juga bagaimana bersama pemerintah saya kira. Karena menurut saya tidak sebanding itu adalah pengorbanan yang dialami oleh masyarakat Sidoarjo dengan 3 kecamatan itu dengan dengan ganti rugi yang kemudian baik yang diberikan oleh pemerintah maupun PT Lapindo. Ini yang kemudian menjadi concern kami gitu, bahwa ada hal-hal yang penting selain itu karena mereka juga kehilangan sumber kehidupan, kehilangan peranata sosial dan lain sebagainya. Ini yang tidak ada nilainya gitu. Maaf Pak Dadang, saya potong. Pada waktu pemutusan nilai tanah sebesar 1 juta dan bangunan sebesar 1,5 juta, itu semua ada masuk di dalam perhitungan. Karena NJP pada waktu itu yang tertinggi adalah Rp60.000. Kemudian tuntutan warga, tidak sama sekali kami melakukan bargaining untuk mengatakan kurang atau tidak. Tapi kita apa yang dituntut oleh warga, kita mengatakan iya. Itu bangunan 1 juta, bangunan 1,5 juta dan tanah 1 juta. Kemudian prosesnya sendiri yang bersertifikat ataupun yang tidak bersertifikat, itu kira-kira yang bersertifikat hanya 40%, Pak. Yang lain itu tanah yang kita itu hanya dengan rinci atau hal-hal yang lain. Saya berharap saudara saya yang dari Wali ini ada di lapangan pada waktu itu, ingin mengetahui bersama-sama dengan kami di lapangan apa yang terjadi punya keadaan di sana. Jadi menurut saya masalah fairness di dalam hati soal adil sama tidak adil, saya hanya balik bertanya, apakah sekarang apa yang telah dikeluarkan oleh Lapindo pada saat sekarang ini di dalam kepada masyarakat itu adakah apresiasi yang diberikan? Tidak. Baik. Hanya seperti ini saja sekarang dari hari ke hari seperti itu. Sekarang kita terbuka mengatakan. Ini dengan itikat baik dari pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat yang memberikan sebentar saya habiskan. Saya juga tidak bantah kalau saya berikan saya kesempatan untuk bicara. Baik, silakan Pak Andi. Ya, singkat saja. Berikan saya kesempatan. Ya, oke, saya hanya sampaikan bahwa saya mengapresiasi apa yang dilakukan oleh pemerintah melalui Dewan Perwakilan Rakyat memberikan jaminan itu, menyelesaikan masalah warga. Dan kita mengapresiasi itu dan kita juga menanggapi itu. Kalau kita tidak mempunyai kepedulian, kita katakan saja, kita tetap bisa membayar walaupun dengan cicilan selama 9 atau 20 tahun akan datang. Tapi kan tidak demikian. Uluran tangan yang diberikan oleh pemerintah untuk memberikan jalan keluar menyelesaikan masalah warga, kita juga sambut dengan baik. Karena keinginan dari keluarga Bakri untuk menyelesaikannya. Oke, baik. Memang ini untuk masalah penyelesaian masih dilakukan oleh pemerintah, kemudian juga masih menunggu bagaimana pencairannya. Tetapi nasib 3.000 lebih tadi yang masih menunggu warga di Lapindo ini, tentunya mereka juga masih berkantung-kantung dan ini waktu terus berjalan. Pak Yosef, bagaimana Anda melihat ini? Jadi saya kira keseriusan pemerintah dan DPR dalam hal menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, terutama yang terkena dampak luapan tadi, itu cukup jelas ya, bahwa targetnya sebelum akhir Juli, 31 Juli itu sudah selesai semua. Jadi sudah terbayarkan semua proses jual beli itu kepada masyarakat yang 3.000. Maaf, saya potong sebentar. 31 Juli ada penyelesaian masalah seluruh data-data validasi antara MLJ, antara Lapindo dengan BPLS. Dalam hal ini yang mewakili kantor pemerintahan negara. Proses daripada pencairan tersebut kemarin telah dijelaskan oleh Ketua Badan Percepatan Penyelesaian Masalah Lumpur
Sidoarjo, Pak Basuki Iya. mengatakan dengan proses yang sudah terjadi. Itu sudah melalui proses. Tetapi dana sudah ada tersedia. Karena DIPA kemarin sudah diserahkan oleh Menteri Keuangan. Ada upaya juga tidak Pak dari PT Minarak untuk membantu percepatan ini, misalnya untuk data yang diverifikasi seperti itu, Pak Andi? Saya kira begini. Pak Andi, tetapi kita harus jeda dulu. Setelah jeda ini, Pak Andi siapkan jawabannya. Kami akan nanti kembali kepada Anda dan juga pemirsa. Tetap bersama kami di Bincang Pagi. Baik, terima kasih. Pemirsa, kita sudah sampai di segmen akhir. Langsung saja Pak Andi, durasi kita terbatas, singkat saja, apa upaya yang akan dilakukan PT Minarak Lapindo Jaya untuk membantu pemerintah untuk mempercepat khususnya proses validasi ini? Selesaikan seluruh validasi ini sebelum tanggal 31 Juli sebagaimana disampaikan oleh Ibu Menteri Khofifah kemarin dalam pertemuan dengan warga. Jadi kalau kita sekarang ini sudah dari 1.100 yang kami laporkan kepada warga kemarin, kemudian terjadi proses keselanjutan, sekarang sudah selesai 1.300 sekian. Dan kita akan hari ini kita akan manggil lagi sejumlah 300. Kemudian kita harapkan warga yang masih mempunyai proses masalah warisan, blokir, kemudian sengketa masalah dengan keluarga itu bisa dipercepat. Oke, kalau dari sisi kemanusiaan gitu Pak, kita tahu banyak yang tidak memiliki pekerjaan seperti itu. Apakah ada etikat baik misalnya dari PT Minarak Lapindo ini untuk misalnya ini Pak Andi ya, menyediakan lapangan pekerjaan atau seperti apa? Ada tidak Pak? Kalau kita ini sepanjang usaha kita maju, apapun kita akan lakukan untuk bisa membantu warga setempat, dan itu adalah tekad dari keluarga Bakri untuk membangun Sidoarjo secara bersama-sama dengan warga yang terdampak. Ini kita juga bisa mencari usaha-usaha apa yang kita bisa lakukan. Tentu kita akan pergunakan warga yang terdampak pada saat sekarang ini. Kita tentu akan bersama-sama dengan mereka. Oke. Baik Pak Andi Darussalam, terima kasih Direktur Utama PT Minarak Lapindo Jaya. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kita akan tunggu bagaimana realisasinya dan semoga juga proses pencairan ini bisa berjalan dengan cepat sebelum batas waktunya. Mas Yosef, kalau kita bicara mengenai manajemen krisis yang terjadi juga di Indonesia, ini termasuk salah satu yang mungkin lama begitu, memerlukan proses 9 tahun dan hingga saat ini pun belum juga selesai, meskipun tinggal sedikit lagi, harus bersabar sedikit lagi. Apa kekurangan manajemen krisis kita dan kira-kira bagaimana juga DPR mendesak pemerintah agar segera mempercepat dan juga penggantian terutama sisi kemanusiaan ini kepada pemerintah? Ya, yang pertama tentu kita mengetahui bahwa persoalan manajemen krisis ini memang perlu kita terus kembangkan ya, karena di negara ini banyak sekali persoalan-persoalan yang terkait dengan krisis, di transportasi, di bencana dan sebagainya itu. Ini harus kita membiasakan diri dan membuat mekanisme yang baik. Tapi kita sudah banyak bencana, Pak. Tetapi kok kenapa manajemen krisis dalam penanganan bencana sepertinya susah sekali atau lambat sekali? Ya, saya kira ya perlu latihan, perlu penguatan dalam hal ini semua pihak ya, termasuk semua sektor bagaimana terlibat. Saya kira sudah cukup banyak lah pengalaman kita ya di Aceh, sekarang di Lapindo maupun di transportasi, di bencana gempa bumi dan sebagainya. Saya kira sudah tinggal bagaimana itu membakukan lah ya. Itu. Tapi yang harapan saya dan saya mengapresiasi bahwa pemerintah negara harus selalu hadir di dalam persoalan di mana masyarakat manakala terkena suatu musibah, terkena suatu persoalan, hadir. Ya, seperti buktinya hari ini telah ditunjukkan bahwa pemerintah tidak tutup mata, pemerintah dengan dukungan DPR itu mencarikan solusi bagaimana mempercepat pencairan pelunasan ganti rugi. Tetapi sesudah itu saya berharap pemerintah terus hadir, negara terus hadir. Setelah itu selesai, tolong didampingi mereka, ditanya dan didengarkan persoalan-persoalan mereka apa supaya mereka bisa pulih mengejar kesejahteraan atau mengejar posisi kondisi mereka seperti yang dulu atau tetangga-tetangga lain yang terkena musibah ya. Jadi hadir apakah bukan masalah hanya dalam kata-kata tapi juga benar-benar dirasakan oleh ya, masyarakat. program-program apakah kesehatan, pendidikan, perumahan terutama,
pekerjaan dan sebagainya. Pengawasan dari Ini- DPR sendiri bagaimana pada pemerintah? Ya untuk kalau masalah kebetulan saya di Komisi 5 itu pengawasannya kan lebih pada infrastruktur, infrastruktur dan perumahan ya dan yang mendukung lingkungan dan sebagainya lah. Tetapi persoalan pekerjaan, persoalan kesehatan, persoalan pendidikan itu ada di Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan itu di komisi lain ya. Baik. Tetapi dari Komisi 5 kami sudah selalu mengawal dan mengawasi maupun juga memelototin itu, menganggarkan juga untuk menyelesaikan persoalan itu. Oke. Jadi anggaran ini sekarang sudah berkurang menjadi 500 miliar per tahunnya. Terutama habis untuk mengalirkan air lumpurnya itu kan terus masih mengalir tuh. Dialirkan ke Sungai Porong. Ya. Itu memerlukan anggaran juga, ini cukup besar. Dan entah kapan berhenti gitu Ya, Pak ya? tidak akan berhenti sampai kapan, Ya. katanya 20 Kita nggak tahun. tahu. katanya. Kita masih belum tahu. Baik, baik. Mas Dadang sendiri, Ya. kalau kita melihat memang sudah diputuskan oleh MK ini adalah bencana nasional, meskipun dalam sebuah konferensi di Afrika Selatan mengatakan bahwa ini merupakan kesalahan seperti itu. Kita tidak ingin hal serupa terjadi lagi. Ya. Apa pelajaran yang paling berharga dari kasus Lapindo ini yang bisa kita petik, dan kedepannya tentunya kita tidak ingin hal seperti ini terjadi lagi, apalagi merugikan masyarakat dari segala sisi, dari segala aspek seperti itu. Apa yang bisa kita tarik? Ya, saya kira kita harus belajar dari situasi ini ya, bahwa manajemen krisis kita harus diperkuat, dan saat ini saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia dalam keadaan darurat ekologis ya. Jadi bukan hanya satu, tapi ada banyak praktek-praktek korporasi yang kemudian berhadapan dengan ancaman yang kemudian bisa berdampak juga seperti Lapindo. Saya kira menjadi penting hari ini untuk melakukan moratorium, untuk melihat juga sambil mempelajari dari aspek perundang-undangan, dan melihat juga sejauh mana sebenarnya kita bisa memberikan rasa aman terutama kepada masyarakat, karena banyak korporasi-korporasi yang kemudian berpraktik buruk ya, baik itu di sektor pertambangan gitu ya, sumber daya migas dan lain sebagainya. Saya kira sudah saatnya pemerintah saat ini meninjau ulang sampai mempelajari sejauh mana praktek-praktek ke depan tidak lagi merugikan masyarakat. Oke, baik. Terima kasih Pak Dadang, Pak Yosef, dan juga tadi bergabung bersama kami Pak Andi Darussalam. Tadi sebelumnya kami sempat mengatakan bahwa Ibu Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa akan bergabung bersama kami, tetapi karena memang ada kendala dan kami tidak dapat menghubungi kembali, nanti kami akan tetapi paling tidak perbincangan ini kita sudah menemukan titiknya, dan kita hanya akan tunggu bagaimana pemerintah dapat secepatnya untuk mencairkan dana pinjaman ganti rugi tersebut.